Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, kita ingin melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur ya. Tema kita begitu panjang karena memang ada 50 sebab yang ingin kita bahas. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu sampai sebab yang ke-33. Benar? Ya, 33 ya. Berarti hari ini insyaallah kita akan masuk kepada sebab yang ke-34. Seseorang itu terhindar dari siksa kubur dengan berbagai macam sebab. Maka kita upayakan ya, mumpung kita masih hidup, karena kita khawatir tertimpa musibah, adanya azab, siksaan dan balasan keburukan yang akan Allah timpakan kepada hambanya, baik orang kafir maupun muslim, tapi muslimnya munafik, muslimnya banyak melakukan dosa, penyimpangan, kesesatan, kemungkaran, kejahatan dan lain-lain. Na'udzubillah. Nah, kita bisa baca di halaman 82. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki bukunya, di halaman 82 tentang sebab yang menjadikan seseorang itu terhindar dari siksa kubur ya. Sebab yang ke-34. Sebelum dibahas, barangkali biasa ya, saya bertanya dulu, Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Halo? Alhamdulillah ya. Zahirnya sehat Pak Ustaz, batin pun sehat, hati kami sudah bersih. Masya Allah. Baik. Sebab yang ke-34, kenapa seseorang itu terhindar dari siksa kubur? Karena adanya amal soleh seorang anak untuk orang tuanya. Adanya amal soleh yang dilakukan oleh anak yang dia persembahkan untuk orang tuanya. Orang tua ini orang tua yang beruntung ya. Orang tua yang beruntung karena dia memiliki anak yang soleh. Apalagi anak yang soleh itu jumlahnya banyak. Ya, mungkin anaknya banyak dan ternyata semuanya soleh dan soleha. Ini suatu keberuntungan. Anak merupakan aset yang nantinya bisa berdampak kepada orang tua. Orang tua mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat nanti. Orang tua mendapatkan pahala atas amal yang dilakukan oleh anaknya. Ya, orang tua mendapatkan keselamatan dengan sebab amal soleh dari anaknya. Orang tua mendapatkan ampunan dengan sebab amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Begitu banyak hadis yang kita baca. Sebab anak itu melakukan amal soleh ini, amal soleh itu, berbagai macam amal soleh yang dilakukan. Alhamdulillah, akhirnya orang tua terangkat derajatnya di sisi Allah. Allah ampuni dosanya, Allah berikan ganjaran, Allah selamatkan dari siksa kubur dan seterusnya. Luar biasa ya, anak yang soleh ini. Anak yang soleh bukan berarti anak yang gampang untuk kita dapatkan. Tentunya anak yang soleh itu anak yang memang terdidik ya, terbimbing, terarahkan dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada anak tersebut. Allah menjadikan dia anak yang baik, baik akidahnya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Tetapi tentunya Allah memilih dengan sebab, memilih anak tersebut menjadi saleh dan salehah tentunya dengan sebab, yaitu karena memang orang tuanya berusaha mati-matian ya untuk mensolehkan anaknya. Dan mensolehkan anak ini bukan sehari dua hari, tapi sampai mati. Tugas kita sebagai orang tua untuk mensolehkan anak, mendapatkan anak yang soleh dan soleha, bukanlah pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat, tetapi Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan sehingga kita bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, ya, dengan sebab karena mungkin Allah melihat doa-doa yang kita panjatkan. Ya, kita sering berdoa untuk anak kita agar anak itu menjadi soleh dan soleha, atau mungkin banyaklah nasihat, dakwah yang kita sampaikan kepadanya, bimbingan mungkin dengan buku, artikel, atau mungkin kita ajak mereka ke majelis ilmu, ya, dan mereka pun berteman dengan teman-teman yang baik. Banyak cara untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha ini. Maka beruntunglah bagi seorang muslim di mana rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mereka memiliki anak yang soleh dan soleha. Pasti mereka akan berbahagia, pasti ya, berbahagia. Karena anak yang soleh dan soleha itu anak yang taat kepada Allah dan Rasul. Anak yang soleh dan soleha itu anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh dan soleha itu adalah anak yang mereka banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Mereka lebih dominan kebaikan dan ketaatannya dibandingkan dosa dan keburukannya. Anak yang soleh dan soleha bukan berarti tidak punya dosa. Ya, termasuk kita saat ini, kita sebagai anak juga. Kita sebagai orang tua, sekaligus kita juga sebagai anak. Karena orang tua kita masih hidup, atau mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap status kita anak, karena kita memiliki orang tua. Ya, manusia yang tidak punya orang tua siapa? Manusia yang tidak punya orang tua siapa? Nabi Adam dan Hawa. Nabi Isa masih ada orang tua, ibunya, meskipun tidak punya bapak. Manusia yang tidak punya orang tua yaitu Nabi Adam dan Hawa. Karena memang proses penciptaannya berbeda di awalnya ya. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Amal soleh anak untuk orang tua. Amal soleh amal yang baik, amal yang benar. Dan amal itu benar dan anaknya juga benar. Bukan sekedar amalnya saja yang benar, ikhlas dan sesuai sunnah. Kalau amalnya benar ternyata anak itu enggak benar, bagaimana bisa diterima amal tersebut? Amalnya benar, tapi anak itu tidak benar. Anaknya yang melakukan itu, hambanya itu. Atau mungkin amalnya tidak benar, tapi anak itu benar, anak itu saleh. Ya, bagaimana caranya bisa seperti itu? Umumnya yang namanya anak itu saleh, tentunya dia berilmu. Anak yang saleh dan soleha pasti dia berilmu, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya dan juga orang tuanya dan orang lain. Pasti dia berilmu. Dia memiliki iman akidah yang kuat, ilmunya banyak, dan banyak amal yang dia praktekkan dari ilmu yang telah dia ketahui. Seperti itu ya. Jadi langkah-langkah sebetulnya banyak, dan ini bukan tema kita ya untuk membahas bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tapi ini harapan tentunya, harapan bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, ingin sekali mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Dan kalau bisa semua anak kita ini soleh dan soleha, karena aset yang sangat besar yang nanti bisa sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Tetapi ternyata Rasul mengatakan adanya musibah yang menimpa seorang muslim. Apa musibah itu? Ternyata dia mandul. Apakah mandul itu hanya pengertiannya nggak punya anak? Orang tuanya mandul? Itu pengertian kita. Tetapi Rasul bertanya kepada para sahabat,
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang disebut mandul itu?" Siapa orang yang disebut mandul? Maka sahabat mengatakan orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Sebagaimana jawaban kita kan begitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukan itu hakikatnya orang yang disebut mandul. Hakikatnya bukan itu. Orang yang mandul itu hakikatnya adalah orang yang punya banyak anak. Barangkali 10 atau 9 atau selebihnya ya. Orang yang punya banyak anak, tetapi anak itu satu pun tidak ada yang memberikan manfaat kepadanya sesudah dia meninggal dunia. Anaknya 10 misalnya, anaknya 7, anaknya 6 atau yang lainnya. Tetapi ketika orang tua itu meninggal, satu pun anaknya tidak ada yang memberikan manfaat untuk orang tuanya. Itulah orang tua yang mandul, kata Nabi SAW. Pengertian kita orang tua mandul berarti nggak punya anak. Itu pengertian yang biasa. Tetapi Rasul memberikan pengertian yang lain, yang mandul yang sebenar-benarnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, hadis yang sahih. Orang yang mandul itu hakikatnya bukanlah orang yang tidak punya anak, tapi dia punya banyak anak, tapi satu pun anaknya tidak bermanfaat untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Ini musibah besar. 7, 8, 9, 10, bahkan lebih anaknya banyak sekali ya. Atau mungkin 4, 5. Itulah mungkin ukuran yang banyak seperti itu. Tapi satu pun nggak ada yang bermanfaat. Jadi orang tuanya meninggal, tapi nggak bisa anak itu memberikan pertolongan. Tidak ada doa-doanya, ya. Tidak ada amal soleh yang dia persembahkan untuk orang tuanya. Ini merupakan musibah yang besar. Maka jamaah sekalian, berdoalah kita kepada Allah ya. Kita punya anak kan ya. Ibu-ibu berapa anaknya bu? Siapa di sini anaknya yang banyak? 10 ada? Ada ibu? Bapak? 9? 8? Ada? 7? Coba angkat tangan. 6? Ada nggak bu? 5? Wah, anaknya sedikit semua ya. 5 ada? KB itu kan keluarga besar. 5? 4? Oh, bapak ya 2 orang. Bapak anaknya 4, 2 orang. Ibu-ibu ada 4, 5? Ibu-ibu ada nggak sih sebelah? Kok nggak ada suaranya ya? Masih hidup bu? Oh masih hidup. Ditanya kok nggak ada suaranya. Anak ibu anak kelima ada? Ada? Enggak. 4? 3? Oh 3 banyak, masya Allah. Kalau 3 kayaknya enggak, ukurannya enggak banyak ya. Berapa anak antum? 3. Ah dikit gitu ya. Biasanya ukuran banyak tuh berapa sih? Standarnya berapa sih minimal? 5 ke atas. Oh ya antum bisa buat standar sendiri ya. Iya, baik, masya Allah. Berarti di sini bapak-bapak anaknya 4, ada 2 ini. Ya, alhamdulillah. Kita kalah ini dengan mereka ya. Anaknya sih 4, ya, dari istri yang pertama. Mungkin istri yang lain mungkin tambah lagi, betul nggak pak? Iya, jadi demikian ya. Orang tua yang mandul, orang tua yang banyak anak tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Dan doalah kita kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Apa doa kita kepada Allah agar Allah jadikan anak kita saleh dan salehah, menjadi anak yang hafal Quran, hafal as-sunnah, masya Allah, hidupnya barokah. Iya, bagaimana doanya? Di antara doanya adalah Allahumma ja'al auladana auladan salihin, hafizin al-Qur'ani was-sunnah, fuqaha fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Pernah enggak berdoa seperti itu? Artinya adalah, ya Allah, jadikan anak-anak kami termasuk anak-anak yang saleh dan salehah, yang dapat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah, yang faham tentang ilmu agama,
dan diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang hafal Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian dia juga faham tentang ilmu agama. Kemudian diberkahi hidup mereka itu. Diberkahi, Allah berkahi di dunia dan di akhirat nanti. Pernah doa seperti itu Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu doanya, silakan lihat di Telegram saya. Teks apa? Bahasa Arabnya dan terjemahannya. Silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Di situ ada contoh doa yang saya bacakan tadi, yaitu artikel yang berjudul Mahkota dan Pakaian untuk Orang Tua. Judulnya Mahkota dan Pakaian untuk Orang Tua. Di bagian akhir artikel itu ada doa yang saya panjatkan tadi. Di Telegram ya. Bagi yang punya Telegram bisa join Najmi Umar Bakar. Di situ ada artikelnya. Mahkota dan pakaian untuk orang tua. Ada? Bapak Ibu tahu cara mencari artikelnya? Caranya setelah masuk ke Telegram saya Najmi Umar Bakar, nanti di pojok kanan ada titik 3. Ya, setelah join di sebelah kanan, pojok kanan atas ada titik 3, artinya kita klik, keluarlah cari atau search. Ya. Nah, cari atau search maksudnya kita masukkan judulnya Mahkota dan Pakaian untuk Orang Tua. Setelah itu enter, langsung keluar. Dapat Bapak Ibu? Ya, silakan lihat cara mencari artikel di Telegram ya. Jadi Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizin al-Qur'ani was sunnah fuqaha fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami termasuk anak yang saleh dan salehah, yang dapat menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang faham tentang ilmu agama, dan diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Ya, baik. Jadi ini hal-hal yang mesti kita pahami, ya, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu ada perjuangan, ya, ada kesabaran dan lain-lain. Baik, kita baca di bukunya ya. Amal soleh yang sesuai syariat dari seorang anak dapat bermanfaat dan pahalanya sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Seperti bersedekah, melaksanakan haji umroh, ya, kemudian melaksanakan nazar untuk orang tuanya dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan orang tua terhindar dari siksa kubur. Ya, kita baca hadisnya, beberapa contoh yang disebutkan. Apa saja dalilnya? Contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis. Dan ini jumlahnya banyak ya. Contoh-contoh dari hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna ummi ya iftulitat nafsaha wa lam tusi." Bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan meninggal dunianya mendadak, dan beliau tidak berwasiat." Ibunya meninggal dan tidak berwasiat. "Aku mengira seandainya dia masih sempat berbicara, niscaya dia pun akan bersedekah. Maka apakah ia mendapatkan pahala bila aku bersedekah atas namanya? Apakah dia dapat pahala ibuku ini yang sudah meninggal apabila aku bersedekah atas namanya?" Maka kata Nabi SAW, "Na'am." Kita bersedekah sampai sedekah kita pahalanya untuk orang tua. Ya, jadi di samping doa kita juga bersedekah. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya ayahku wafat
dan meninggalkan harta, tetapi ia tidak berwasiat, apakah dosanya akan dihapus jika aku bersedekah atas namanya? Dan beliau juga mengatakan na'am, iya. Jadi bersedekah atas nama ibu sampai pahalanya, bersedekah juga atas nama bapak bukan sekedar sampai pahala, bahkan dihapuskan dosa-dosanya dengan sebab sedekah yang dilakukan oleh anak tersebut. Karena sedekah ini amal saleh, tapi tentunya sedekah dari harta yang halal dan niatnya ikhlas, dan diberikan harta itu kepada orang yang berhak untuk menerima untuk kebaikan, ya, bukan untuk kemaksiatan. Meskipun halal, niatnya ikhlas, tapi kita berikan uang sedekah kepada pelaku kejahatan yang kita tahu uang itu akan digunakan untuk berbuat maksiat misalnya, maka itu bukan sedekah yang bermanfaat. Andai kita tahu gitu ya, maka jangan diberikan kepada mereka. Ya, kecuali kalau memang kita tidak tahu, kita ingin berbuat baik kepada mereka supaya mereka tobat, mereka menjadi lebih baik. Dipakai uang itu, udah kita nasihati juga masih dipakai untuk kejahatan. Nah, itu dosa mereka. Ya, dan demikian. Jadi di sini contoh sedekah. Sedekah ini maksudnya apa sih? Infak, harta yang kita keluarkan, dan jumlahnya terserah kita, kemampuan kita kan berbeda-beda ya, satu dengan yang lain. 1 juta, 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu. Yang penting niatnya ikhlas, hartanya halal, dan diberikan kepada orang yang layak untuk menerima sedekah. Jadi infak berkaitan dengan harta ya, bukan sedekah dari pengertian yang lain. Karena sedekah itu di hadis disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Setiap perbuatan baik sedekah. Bapak Ibu mendengarkan kajian di sini, itu nilainya sedekah. Ya, mencatat ilmu yang diajarkan itu sedekah. Perjalanan untuk datang ke masjid itu sedekah. Intinya setiap kebaikan itu sedekah. Tetapi yang dimaksud dari hadis yang kita bahas tadi, anak bersedekah atas nama orang tuanya, maksudnya harta yang kita keluarkan. Di samping doa dari anak untuk orang tuanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disebutkan di hadis bahwa ada orang tua yang terangkat derajatnya di sorga. Maka ditanyakan kepada mereka, dengan sebab apakah di mereka ini mendapatkan derajat yang tinggi di sorga? Maka disebutkan bahwa dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dengan sebab istighfar anaknya, orang tua terangkat derajatnya di sorga. Di hadis lain dikatakan bahwa orang tua terangkat derajatnya di alam kubur. Maka mereka pun bertanya, dengan sebab apakah kami terangkat derajatnya? Maka disebabkan oleh istighfar anakmu untukmu. Istighfar, kita mengucapkan istighfar ya, minta kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosanya. Maka dengan sebab itu Allah pun mengampuni dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Ini amal soleh juga. Jadi amal soleh itu banyak. Dengan cara istighfar, ya, dengan cara bersedekah, ya, dengan cara-cara yang memang disyariatkan, maka kita lakukan semuanya. Selama itu memang sesuai dengan syariat, maka insya Allah semuanya bermanfaat. Ya. Taib, yang berikutnya di bukunya disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna ummi matat." Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Apa sedekah yang paling utama untuknya? Beliau menjawab, yaitu sedekah air. Lalu Sa'ad menggali sumur dan dia berkata, sumur ini pahalanya untuk ibu Sa'ad. Ya, dia menggali sumur, ya, di mana diharapkan nanti sumur ini berair dan airnya dipakai oleh banyak kaum muslimin. Dia niatkan atas nama ibunya. Selama sumur tersebut terpakai terus ya, untuk wudu, untuk mandi, untuk berbagai macam keperluan, mungkin terpakai selama sebulan, setahun, atau mungkin 50 tahun.
Intinya selama sumur itu dia wakafkan ya untuk kaum muslimin, dia wakafkan, masya Allah, mengalir terus setiap hari, setiap saat. Siapa saja yang mengambil air tersebut untuk berbagai macam kebutuhan, maka pahalanya sampai kepada ibunya. Subhanallah ya. Ini amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak jamaah sekalian. Jangan hanya kita konotasinya hanya doa atau sedekah saja sebetulnya ya. Bisa juga amal soleh yang lain seperti menghajikannya, mengumrohkannya ya. Barangkali orang tua kita belum pernah haji dan belum pernah umroh. Ternyata mereka meninggal. Padahal mereka ingin berangkat, tapi tidak ada kemampuan pada waktu itu, ya. Atau mungkin mereka ingin tapi mungkin sakit dan tidak keburu untuk bisa haji umroh. Maka anaknya atau orang lain siapa saja boleh untuk membadalkannya. Syaratnya apa? Anaknya atau orang lain itu sudah haji dan umroh duluan. Seperti itu. Selama kita sudah pergi haji pertama wajib, maka haji kedua sifatnya sunnah. Nah, kita bisa membadalkan orang-orang yang kita cintai, yang mereka sampai mati belum bisa haji dan umroh, atau mungkin mereka masih hidup, bisa kita badalkan. Kenapa? Karena mereka terlihat sudah sangat-sangat tua dan tidak mungkin bisa haji umroh, atau sakitnya menahun. Sakitnya menahun. Ya, diprediksi nggak akan mungkin bisa sembuh. Diprediksi seperti itu. Dia bikin berangkat umroh, tapi kan nggak bisa. Mungkin uangnya ada, tapi nggak sehat badannya. Mungkin uangnya ada, tapi dia sudah sangat tua. Nah, itu boleh dibadalkan ya, haji atau umrohnya. Dan ini merupakan amal saleh. Sebelum orang tua itu mati, kita sudah bisa menggantikan, tapi dengan syarat kita sebagai anak sudah haji atau umroh terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi tambahannya bukan hanya istighfar dan sedekah air. Barangkali nanti orang banyak memilih yang air, buat sumur, pompa, ya, mungkin di sekolahan, mungkin di masjid tuh. Kan di masjid kan banyak dipakai ya. Apalagi Jumatan tuh berapa banyak orang di masjid itu memakai air untuk wudunya. Masya Allah. Terus mengalir. Yang penting ikhlas ya. Jangan minta diumumkan oleh DKM. Tolong dia titip nanti diumumkan ya. Berapa besaran uang yang saya berikan untuk sumur pompa. Disebutkan nama saya, jangan salah loh. Oh, ini udah gak bener nih. Karena ada orang seperti itu, Pak. Saya dapati. DKI ini cerita kepada saya. Saya bertanya, Pak, kenapa diumumkan? Ini permintaan, Pak, dari orangnya. Oh, permintaan dari orangnya. Berapa dia kasih? 25 juta. 25 juta bagi dia sedikit. Orang kaya, Tanjung melintir. Tanjung melintir ya, kayanya luar biasa. Bagi dia nggak seberapa segitu. Ya, ini nyata ini. Saya tanya sama DKM, kenapa diumumkan, Pak? Permintaan dari orangnya. Saya kenal orangnya itu. Ya Allah. Ini bukan, saya rasa bukan untuk memotivasi orang lain ya. Sebetulnya tidak usahlah diumumkan. Yang penting Allah tahu. Untuk apa manusia tahu? Kecuali ya namanya DKM kan harus mencatat ya. Silakanlah DKM bagian bendaharanya, sekretarisnya mencatat. Dari siapa? Hamba Allah, cukup. Gak usah pakai namanya, jelas komplek perumahannya, komplek apa? Komplek perumahan Duta Indah, blok A, blok I nomor sekian, bapaknya ini, istrinya ini, anaknya pun disebut, cucunya ada juga. Ini kelihatannya nggak ikhlas ini. Maka nggak bermanfaat ya. Jangankan untuk orang tua, untuk dia sendiri pun nggak bermanfaat. Sayang sekali. Sia-sia. Karena riya, karena sum'ah, ya, untuk menyombong-nyombongkan kelebihan hartanya. Jadi lakukanlah mungkin doa, hanya bisa doa saja, nggak masalah. Bermanfaat. Orang tua terhindar dari siksa kubur. Ya, dengan sebab amal soleh anak. Hanya bisa doa, nggak masalah. Tambah lagi kalau bisa sedekah. Sedekah berupa harta tadi. Mungkin dia membuat sumur, atau mungkin dia menghajikan, mengumrohkan orang tuanya, atau mungkin bayar fidyah. Si anak ini membayarkan fidyah hutang puasa Ramadan orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa Ramadan. Ya, mungkin pada waktu Ramadan dia sakit, kan harus diqadha kan ya. Atau mungkin dia safar kan mesti diqadha. Ya, tapi belum keburu. Hutang ini harus dibayar, tapi dia sudah keburu meninggal. Gimana caranya? Cukup membayar fidyah.
Berdasarkan hadis, dan Bapak Ibu silahkan lihat artikelnya di Telegram ya, untuk memudahkan saja. Ada banyak cara di sini, saya sebutkan sekitar 9 cara, 9 amal soleh yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kalau dibukukan cuma sedikit ya, karena memang ini ringkasan. Sebetulnya ada 9 kurang lebih amal soleh yang dilakukan oleh anak, bahkan 10 bersama istighfar tadi. Istighfar yang pertama. Ada 9 sisanya di Telegram. Silakan cari judul artikel, yaitu amalan yang bermanfaat untuk mayit. Amalan yang bermanfaat untuk mayit dari usaha orang lain. Amalan yangnya YG ya, disingkat. Amalan yang bermanfaat, YG. Amalan yang bermanfaat untuk mayit. Silakan lihat di Telegram dan sini tinggal baca saja maksud saya. Jadi ibu bapak nggak usah mencatat ya. Amalan YG maksudnya yang bermanfaat untuk mayit. Di sini ada sekitar 9 amalan yang bisa dilakukan oleh anak. Tujuannya untuk orang tua, agar orang tua nanti semakin banyak pahala dan punya peluang yang sangat besar Allah selamatkan dari siksa kubur. Ketemu Bapak Ibu? Nggak punya Telegram ya? Punya WhatsApp? Nggak bisa WhatsApp ya, Telegram Pak. Di download dulu, install. Nggak lama, cuma 1 menit. Install Telegram cuma 1 menit. Kalau sudah ada Telegram nanti baru masuk join ke Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Pak Ustaz, kami nggak punya WhatsApp, nggak punya Telegram. Kenapa? Nggak punya handphone. Ya Allah, kasihan. Bagi yang tidak punya handphone, minta sama panitia ya. Nanti panitia akan membagikan handphone mainan. Ketemu Bu artikelnya? Amalan yang bermanfaat untuk mayit, yangnya YG. Ya, kita baca ya. Yang pertama di sini yang tertulis menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Yang kedua membayar fidyah. Membayar fidyah hutang puasa Ramadan. Ya, disebutkan di sini dari Amrah, ia bertanya kepada Aisyah bahwa ibunya wafat dan masih punya hutang puasa Ramadan. Ibunya wafat dan masih punya hutang puasa Ramadan. Maka dia mengatakan, apakah aku harus mengqadha'nya? Apakah aku harus mengqadha' puasa Ramadan yang belum dibayar oleh ibuku itu? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak perlu diqadha'. Tapi bayarlah fidyah. Bayarlah fidyah dengan bersedekah atas nama ibumu pada setiap hari yang ditinggalkan dalam bentuk setengah sok makanan yang diberikan kepada orang yang miskin. Iya. Berapa hari yang dia tinggalkan, misalnya 5 hari. Ibu ini sudah meninggal dunia, tapi puasa Ramadannya ada hutang yang kita tahu ya. Kecuali kalau kita nggak tahu. Kita tahu 5 hari ibu belum bayar nih. Maka kita sebagai anak beramal soleh. Nah, itu beramal soleh untuk ibu yang memang belum sempat membayar hutang puasanya karena sakit 5 hari. Nah, bayar fidyah. Fidyah ini artinya makanan yang diberikan kepada fakir miskin. 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Begitu caranya. Memberikan makanan, mungkin antum beli di warteg atau beli di Padang nasi bungkus, ya. Nah, berikanlah kepada orang miskin tadi. Jangan nasinya tok ya, nasi plus lauk juga lah, masya Allah. Lauknya nggak usah macam-macam, nggak usah mahal-mahal, ayam aja deh. Memang adanya ayam. Lauk dengan, jadi berikan kepada fakir miskin 1 hari 1 kali. Jadi 5 hari ibu itu tadi belum menunaikan kewajiban dia untuk mengqadha puasa, maka berikan kepada orang miskin tersebut selama 5 hari. 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, atau 5 bungkus langsung kepada 5 orang fakir miskin di hari yang sama. Jadi multiple choice ya. Ini caranya. Aisyah yang mengajarkan demikian. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, jika seseorang sakit di bulan Ramadan lalu dia mati dan belum sempat membayar puasa yang telah dia tinggalkan karena dia sakit, maka cukuplah, kata Abdullah bin Abbas, bagi walinya membayarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin, dan ia tidak membayarkan qadha puasanya.
Nah, seperti itu ya, tidak membayarkan qada puasa, kata Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Ini kalau anaknya tahu bahwa bapak atau ibunya wafat dalam kondisi belum membayar puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan ya. Karena memang kewajiban mereka untuk mengqada tapi belum sempat terbayarkan. Atau mungkin bukan sakit yang bisa sembuh ya. Ada juga sakit yang memang sepertinya tidak akan sembuh, sakitnya menahun. Orang tuanya sudah sepuh sekali ya, sudah lemah, tapi belum pikun. Masih sadar dia, cuman nggak bisa puasa. Kita kan tahu, bagi orang yang lemah, sudah tua ya, maka mereka boleh tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Ya, 30 hari itu nggak puasa boleh. Tapi dengan syarat orang itu sakitnya menahun atau orang tua yang sangat tua yang kondisi fisiknya sangat lemah. Yang dikhawatirkan kalau dia berpuasa justru bisa menimbulkan mudarat. Maka boleh dia tidak berpuasa tapi dia wajib untuk membayar fidyah setiap hari. Ya, satu hari sekali. Seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tua sekali sampai 100 tahun usianya. Sahabat yang paling panjang usianya 100 tahun ya, Anas bin Malik. Dan beliau pernah tidak berpuasa dan beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin dan langsung diberikan makan pada hari itu. 30 orang, kan 30 hari satu sebulan ya. Dikumpulkan 30 orang fakir miskin dan diberikan makan. Ya sudah selesai. Itu kewajiban. Ya, kewajiban memberikan fidyah sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, maka hendaknya dia memberikan fidyah, ya, makanan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga, kita lihat di artikelnya, amal soleh anak untuk orang tua seperti apa lagi yang bisa bermanfaat untuk orang tua, yaitu membayarkan hutang puasa nazarnya oleh wali si mayit. Orang tua barangkali pernah bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama 3 hari. Bernazar itu berjanji kepada Allah dan diucapkan dengan lisan, bukan di hati. Ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakitku, aku pun akan berpuasa selama 3 hari. Ternyata sampai mati, orang tua itu belum berpuasa, sedangkan dia sudah sembuh. Nah, ini wajib nazar ini. Puasa, yang wajib itu puasa Ramadan, puasa mengqadha puasa Ramadan, atau puasa nazar. Nazar itu berjanji. Sampai mati 3 hari ini dia nggak lakukan. Mungkin dia lupa atau mungkin nggak bisa. Maka anaknya bisa beramal soleh. Sa'ad bin Ubadah pernah minta fatwa kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Maka Nabi SAW bersabda, tunaikanlah nazar ibumu itu. Bermanfaat. Anaknya berpuasa 3 hari karena ibu tadi bernazar, belum dia amalkan sampai mati. Kalau kita tahu ya, kadang-kadang kan anak tahu, mungkin juga anak tidak tahu. Kalau orang tuanya bernazar, pernah bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ya Allah, aku bernazar kepadamu untuk berpuasa 3 hari. Kalau begini ya, nazar itu macam-macam ya, janjinya kepada Allah. Maka penuhi. Kalau memang puasa, maka anaknya berpuasa selama 3 hari. Dan ketika anak itu berpuasa selama 3 hari tadi, karena memang orang tuanya bernazar 3 hari puasa, kalau disembuh penyakitnya, maka orang tua mendapatkan manfaat dari puasa yang dilakukan oleh anaknya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi hari ini kita ingin memberikan contoh amal soleh apa saja yang bermanfaat untuk orang tua sesuai dengan sebab yang ke-34 ya, supaya nanti orang tua terhindar dari siksa kubur. Maka lakukan berbagai macam amal soleh. Sebetulnya semua amal soleh apapun, anak itu melakukan amal soleh apapun, otomatis orang tua mendapatkan manfaat. Ini contoh-contoh yang kita sebutkan memang karena dalilnya ada ya. Tapi kalaupun dalilnya nggak ada, intinya selama amal itu amal yang soleh, amal yang benar sesuai syariat, sesuai sunnah, dilakukan oleh anak dengan ikhlas,
maka insya Allah orang tua juga bermanfaat. Karena anak memang berasal dari orang tua, apalagi memang anak ini didikan dari orang tua. Wah, luar biasa itu orang tua. Bermanfaat sekali dia. Ya, dunianya bermanfaat, akhiratnya pun bermanfaat. Di alam kuburnya bisa jadi dia awalnya mendapatkan siksa kubur, kemudian terhindar, Allah selamatkan gara-gara ada kiriman doa dari anaknya, ada kiriman pahala dari anaknya, ada permohonan ampun kepada Allah, istighfar untuk orang tuanya. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat di Telegram ya. Anak itu bisa saja memberikan manfaat untuk orang tua, yaitu dengan cara mereka membayarkan hutangnya. Barangkali orang tuanya wafat, meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang, ya, maka bayarkan hutangnya atau laksanakan wasiatnya. Barangkali punya wasiat-wasiat yang tidak menyelisihi syariat, ya. Jangan sampai mati dalam kondisi punya hutang. Kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu di sebab yang ke berapa itu? 20 berapa Bu? Masalah hutang itu 28 ya. Sebab yang ke-28. Sekarang kita 34. Bagaimana bahayanya, mengerikan bagi orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Jadi anak itu membayarkan hutang dan bermanfaat untuk orang tua atau melaksanakan wasiat-wasiatnya yang benar. Atau kemudian juga anak itu bermanfaat amal solehnya untuk orang tua, di mana anak ini ternyata dia mensolatkan orang tuanya. Ya, sholat jenazah maksudnya. Mungkin bisa jadi dia memandikan jenazah orang tuanya, dia juga mengkafani jenazah orang tuanya, dia juga mensolatkan jenazah orang tuanya, atau dia juga menguburkan jenazah orang tuanya. Ini amal soleh kan? Ketika orang tua itu masih ada, jenazahnya kita pegang. Kemudian yang lain seperti amal soleh yang lain seperti apa? Ya, di sini disebutkan yang melaksanakan wasiat. Banyaknya orang yang mensolatkannya, bermanfaat ya. Banyaknya orang yang mensolatkan si mayit, maka bermanfaat. Dan ini bukan anak saja, tapi juga orang lain. Maka anak itu juga bisa berperan di mana ya? Anak itu bisa memberikan keputusan, Pak, jangan disolatkan di jam 8 pagi. Kalau bisa disolatkan ketika selesai zuhur saja deh, misalnya kan nggak begitu lama tuh, jam 8 sampai zuhur. Karena ketika zuhur mungkin lebih banyak orang yang bisa mensolatkan jenazah. Jam 8 barangkali pada waktu itu sedikit, misalnya contoh ya. Nah, anak ini ada kontribusi di situ untuk memberikan keputusan. Berarti dia beramal soleh untuk orang tuanya. Sebetulnya hakikatnya perbuatan ini banyak orang kan, bukan dia sendirian untuk mensolatkan jenazah, tapi untuk menentukan waktunya jam berapa ketika orang itu rame, dengan sebab ternyata keputusan dari anak. Nah, kan berarti ada kontribusi di situ. Karena dengan sebab itulah akhirnya banyak orang yang mensolatkan jenazah orang tuanya, dan orang tua banyak didoakan oleh kaum muslimin. Dan kita tahu, kita lihat di artikelnya ini bagaimana penjelasan di hadis bahwa jenazah yang disolatkan oleh 40 orang saja yang tidak pernah mempersekutukan Allah, maka doa mereka bermanfaat untuk si mayit. 40 orang. Begitu juga disebutkan 100 orang yang mensolatkan jenazah, maka itu bermanfaat. Dia mendapatkan syafaat dari orang yang mensolatkannya. Jumlah itu disebutkan secara teks, jumlah 40 atau 100 atau 3 sof, bentuk dengan 3 sof dalam pelaksanaan ibadah sholat jenazah. Bukan berarti sholat jenazah gak boleh sendirian, boleh, berdua pun boleh, bertiga boleh, 10 boleh. Tetapi disebutkan di hadis jumlah tertentu, bukan kita yang menyebutkan ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, jumlah tertentu seperti 40 orang. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat, anaknya meninggal dunia,
Anaknya meninggal dunia dan dia bertanya, apakah sudah banyak orang? Sudah berkumpul semua? Banyak, berapa? Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dengan sabdanya, tidaklah seorang muslim yang wafat kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan apapun, melainkan Allah Ta'ala menerima syafaat mereka untuk si mayit. Sahabat saja menunggu, ramai belum, untuk anaknya yang meninggal dunia ini 40 orang, makanya diupayakan ya. Nah, anak ini kan bisa menjadi apa? Decision maker ya. Wah, ini bahasa Sundanya seperti itu. Decision maker. Pembuat keputusan. Ya, jangan sekarang, anak-anak ini kan biasa punya power ya untuk menentukan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Anaknya lebih berhak. Nanti saja, jangan jam 7, jangan jam 8, jangan jam 9, baru bisa jadi mungkin orangnya sedikit. Sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kota Madinah dan kota Mekah. Ya, bagaimana di sana? Ternyata salat jenazahnya adalah setelah kita melakukan salat 5 waktu. Ya. Setelah subuh salat jenazah, setelah zuhur salat jenazah, setelah asar salat jenazah, setelah maghrib salat jenazah, setelah isya salat jenazah. Kadang-kadang 5 waktu ini 5 kali kita salat jenazah. Belum pernah kita lakukan di Indonesia. Di sana bisa 5 kali dalam sehari. Karena banyak orang yang meninggal dan disalatkan selalu setelah selesai salat fardu. Ya, meskipun di pagi hari boleh ya, antara zuhur dan asar boleh juga, asar dan maghrib boleh juga, tapi memang diambil waktu yang lebih banyak orang ngumpul dengan harapan nanti banyak yang mendoakan si mayit. Makanya bapak dan ibu nanti ketika meninggal dunia, andai kata disolatkan sama orang masih sedikit, ngomong sama anak, sama yang lain. Jangan sekarang deh, masih jam 7 nih gitu ngomong ya. Kepada orang yang hadir dengan kain kafannya gitu ngomong, masih sepi, nanti aja zuhur. Oh iya, sami'na wa ata'na. Enggak bisa menjawab, kabur semuanya. Ya, ini penting karena anak itu kan ingin orang tuanya dapat manfaat dengan sebab doa. Ya, doa orang yang mensolatkannya, ini amal soleh. Berarti dia tahu kapan orang tua ngumpul banyak orang di masjid atau di mushola ataupun tempat yang lain. Dan mensolatkan jenazah tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di mushola. Di rumah pun boleh, di lapangan juga boleh, di mana saja boleh. Salat jenazah bebas, bahkan di kuburan pun boleh. Kalau andai kata kita nggak keburu ya, pas datang ya udah berangkat dan sudah berada di kuburan, kita pun mengejar. Sampai di sana sudah selesai dikuburkan. Ya, nggak sempat untuk sholat jenazah bersama yang lain di masjid. Nah, kita yang terlambat ini bisa mensolatkan jenazah di kuburan. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, maka boleh. Satu-satunya sholat yang boleh di kuburan hanya sholat jenazah. Sholat lain nggak boleh. Rasul melarang untuk sholat di areal kuburan dan di kamar mandi dan di kandang unta. 3 tempat yang Rasul larang untuk kita sholat di tempat tersebut. Di kuburan, di kamar mandi, dan di kandang unta. Tapi khusus untuk sholat jenazah boleh di kuburan. Ya, andai kata memang kita terlambat, bukan diniatkan, nanti ajalah di kuburan, saya nggak mau di masjid. Nah, jangan begitu. Ya, justru kita bersama kaum muslimin di masjid, karena semakin jumlahnya semakin banyak, semakin ramai, manfaatnya semakin banyak insyaallah untuk si mayit. Ya, termasuk ketika ibu saya meninggal dunia atau bapak saya meninggal dunia, maka ada juga ustadz-ustadz sunnah yang datangnya, mungkin mereka ngajar dulu di masjid mana, mereka terlambat. Jadi kita udah selesai semua mau pulang, mereka baru datang. Alhamdulillah masih ketemu dengan saya. Lalu mereka pun minta izin untuk sholat jenazah untuk orang tua saya. Oh ya silakan, saya katakan alhamdulillah, jazakallahu khair. Mereka sholat jenazah di kuburan, menghadap kiblat ya. Kita tahu kiblatnya kemana kan? Ya, kita sholat di situ dan posisinya harus tahu. Kalau laki-laki di mana? Di posisi kita berdiri di mana laki-laki?
di leher ya, dekat kepala. Kalau wanita di tengah-tengah, di bagian perut. Nah, kita tahu di sini, oh di sini kita berdirinya. Kalau laki-laki di sini tempat berdirinya. Kita menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, takbir 4 kali. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencontohkannya. Ada marbot Masjid Nabawi, meninggal dunia orang ini Afrika, orang negro hitam, dan dia meninggal dunia. Dia marbot, biasa membersihkan Masjid Nabawi. Dan Rasul tidak diberitahu tentang kematiannya. Suatu ketika Rasul bertanya, kemana si fulana? Perempuan. Kemana si fulana? Sudah meninggal. Karena sahabat merasa, untuk apalah dikasih tahu ke Rasulullah, kan cuma marbot ini. Tapi Rasul begitu mendengarkan dia meninggal, kenapa kalian tidak kasih tahu kepada aku? Maka Rasul pun segera mendatangi kuburannya dan sholat jenazah untuknya. Masya Allah, Bapak Ibu, Rasul mensolatkan jenazah ketika itu kan membaca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, luaskan kuburnya. Wah, doanya Rasul kan makbul. Betapa indahnya. Saya juga mau tuh. Ibu-ibu mau nggak Bapak? Rasul yang mensolatkan kita, mendoakan kita, mau nggak? Tapi nggak bisa, kita hidup di zaman sekarang. Ini kan yang hidup di zaman itu bersama Rasul. Ya, tapi jangan kita kecil hati ya, karena ada peluang yang lain. Ternyata ada peluang yang lain. Rasul juga mendoakan umatnya ya. Kapan itu? Kita membaca salawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawat kita, kata Nabi dalam hadis, orang yang berselawat di dunia ini, mengucapkan selawat kepada Nabi SAW, maka malaikat pun mengantarkannya, menginformasikannya kepada Nabi SAW yang ada di alam kubur, bahwa Fulan bin Fulan telah berselawat kepadamu. Maka Rasul pun membalas selawat kita. Tuh, Rasul pun membalas, artinya Rasul mendoakan kebaikan untuk kita. Semakin banyak selawat yang kita ucapkan, semakin banyak juga doanya Rasulullah untuk kita. Karena malaikat menyampaikan informasinya. Rasul nggak tahu secara langsung, otomatis ada yang selawat langsung tahu. Enggak. Disebutkan di hadis, Rasul tahu karena malaikat yang menginformasikannya. Karena Rasul tidak tahu masalah gaib. Jadi tahu gara-gara malaikat yang menginformasikan. Rasul nggak tahu masalah gaib. Di dunia pun ketika Rasul masih hidup, Rasul pun tidak tahu masalah gaib, kecuali kalau Allah yang menginformasikannya. Ya, jadi seperti itu ya. Banyaknya orang yang mensolatkan. Atau berikutnya yang terakhir di sini disebutkan di telegram ya, adanya persaksian bahwa mayit itu orang baik. Adanya persaksian bahwa mayit itu orang yang baik. Ya, bahwa banyak orang yang secara jujur ya, bukan dipaksa, spontanitas mengatakan dia orang yang baik, masya Allah, dia orang yang saleh. Ya, persaksian dari orang yang masih hidup. Dia sering membantu orang, dia sering bersedekah, dia sering berinfak, dia ngajinya rajin banget, masya Allah. Ya, banyak pujian-pujian yang diberikan kepada si mayit. Semakin banyak orang yang memujinya, maka Allah pun akan mengampuni dosanya. Disebutkan di sini hadisnya bahwa tidaklah seorang muslim yang wafat, dia wafat, meninggal dunia, diberikan persaksian oleh 4 orang tetangga terdekatnya. Tetangga terdekat, karena memang tetangga ini yang paling tahu biasanya kan, yang tentang kondisi orang ini. Sebetulnya orang lain juga bisa jadi tahu, tapi biasanya tetangga terdekat lah yang paling biasanya yang paling tahu ya. 4 orang tetangga terdekat ini yang memberikan persaksian bahwa dia ini orang yang baik. Ya, maka dengan sebab itu Allah pun berfirman, aku terima persaksian kalian dan aku pun mengampuni untuknya apa yang kalian tidak ketahui. Ternyata persaksian itu penting ya. Tapi persaksian ini tentunya bukan dipaksa, bukan diajak, karena seperti itu nggak ada tuntunannya. Tapi masing-masing spontanitas saja mengatakan bahwa dia orang baik, masya Allah, dia orang yang begini, orang yang begini. Ya, begitu caranya. Tapi bukan selesai sholat jenazah kan biasa begitu ya. Di mana-mana selesai sholat jenazah, imam mengatakan isyhadu bi annahul khair. Saksikanlah bahwa dia mayit ini orang yang baik kata kita. Padahal kita nggak kenal siapa dia. Main khair aja. Saksikanlah dia orang baik, khair.
Siapa dia, nama siapa, tinggal di mana, nggak tahu. Gimana ibadahnya, nggak tahu. Gimana akidah ibadah, nggak tahu. Gimana sih? Ini kadang-kadang imam mengajak supaya apa? Adanya persaksian orang yang hadir ketika sholat jenazah itu mengatakan baik dengan harapan supaya seperti ini Allah mengampuni dosanya. Padahal imam untuk berbalik dan mengucapkan kalimat itu nggak ada tuntunannya. Rasulullah nggak begitu. Para sahabat tidak begitu. Tapi ini spontanitas dari orang-orang yang hadir, bukan ketika selesai sholat jenazah. Ya, mereka sesama mereka bicara. Mungkin ketika bertakziah, masya Allah ya, usianya berkah ya, banyak bermanfaat untuk kaum muslimin, atau banyak dia nih berbuat baik kepada tetangga, kerabat, keluarga, begitu. Jadi spontanitas, bukan diajak, bukan dipaksa ya. Dan memang orang itu tahu persis siapa orang ini, bukan dibuat-buat. Memang tahu dia, sama-sama sama ngaji dengan saya, sama-sama haji umroh berangkat dengan saya, orangnya baik, akhlaknya mulia, ya, betul-betul tahu dia. Maka di sini kata Rasul, tetangganya memberikan persaksian minimal 4 orang. Ya. Dan kalau 3 gimana? Bisa juga. 2 gimana? Bisa juga. Karena di hadis lain disebutkan demikian. Meskipun cuma 2 orang memberikan persaksian, maka itu bermanfaat untuk si mayit. Maka si anak ini bisa saja, bagaimana anak ini berperan? Ya, anak ini bisa saja berperan untuk bisa menceritakan tentang kondisi orang tuanya, yang memang kondisi itu diketahui oleh orang lain. Akhirnya orang lain pun termotivasi untuk menyatakan memang bapakmu itu baik. Nah, gitu maksud saya. Ya, jadi bukan riya. Riya itu kan kalau pribadi kita. Ya, kita menceritakan amal untuk dipuji. Tapi ini kan menceritakan amal orang lain dengan harapan nanti orang memuji orang itu. Bisa kan? Anda menceritakan antum nih, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak? Saya yang menceritakan nih, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Duta Indah, ternyata soleh dan soleha semua. Saya menceritakan begitu sama orang lain. Ya, masya Allah, kan orang kaget. Wah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Ada yang mendoakan begitu, kan bagus kan? Ya. Saya menceritakan demikian bukan karena mereka sudah mati, bukan, jamaahnya masih hidup. Tapi kan ketika saya menceritakan seperti itu, tiba-tiba orang lain mendoakan. Oh iya, seperti itu, soleh dan soleha. Iya, masya Allah. Saya menyampaikan demikian yang saya tahu. Nah, akhirnya orang mungkin termotivasi untuk mendoakan bapak dan ibu, bermanfaat padahal masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Dan demikian ya, ini cara-cara yang bisa kita lakukan. Pokoknya lakukan sajalah berbagai macam cara yang bisa dilakukan sampai betul-betul manfaatnya banyak dirasakan oleh orang tua. Iya, apalagi yang lain? Yang bisa kita lihat, iya, Bapak Ibu silakan ya, lihat di Telegram saya dari artikel-artikel yang tadi saya sebutkan. Dan silakan di copy paste, bisa diberikan infonya kepada siapapun ya. Dan ini insya Allah bermanfaat. Berarti Bapak Ibu menyebarkan sesuatu yang nanti mudah-mudahan bisa menjadikan orang lain lebih baik. Nah, silakan lihat artikel yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Artikel yang terakhir berjudul Amal soleh anak bermanfaat dan berpahala untuk orang tua. Amal soleh anak bermanfaat dan berpahala untuk orang tua. Artikel ini saya tulis tanggal 17 Agustus. Tapi jangan scroll ke belakang ya, lama nanti. Jadi cara tercepat untuk mencari artikel adalah
setelah masuk ke Telegram saya, nanti di pojok kanan atas ada titik 3. Itu klik, keluarlah kalimat cari atau search. Nah, masukin judulnya. Setelah masukin judul, enter, langsung keluar. Gitu cara tercepat ya. Judulnya Amal Soleh Anak Bermanfaat dan Berpahala untuk Orang Tuanya. Di sini saya sebutkan beberapa hadis amal soleh anak yang bermanfaat dan berpahala untuk orang tua. Di antaranya adalah anak itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Anak itu bersedekah jariah atau mendoakan orang tua. Atau tadi yang saya sebutkan, anak itu istighfar untuk orang tuanya, bermanfaat di sorga dan di alam kubur. Atau anak itu bersedekah atas nama ibunya atau bersedekah atas nama bapaknya. Dan yang terakhir, perkataan dari Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan berbagai macam amal ibadah ya, yang dilakukan oleh anak yang saleh, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala anaknya tersebut. Anak melakukan amal soleh, otomatis langsung dia dapat pahala, orang tua dapat pahala. Karena anak itu termasuk usaha dan jerih payah dari kedua orang tua. Anak itu termasuk usaha dan jerih payah dari kedua orang tua. Sementara Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri. Dan sungguh anak itu termasuk dari usaha orang tua. Ya, demikian ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Masalah fidyah dari Ustaz, ada titipan dari saudara yang akan hamil atau melahirkan itu membayar fidyahnya. Bagaimana Ustaz? Ya. Ya, pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan pertama kali, masalah fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui ya. Khusus untuk wanita, kalian laki-laki nggak hamil dan menyusui. Betul nggak? Ada di sini bapak-bapak yang hamil menyusui? Nggak ada kan ya? Bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui ketika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan? Iya. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, mereka berat untuk berpuasa. Dan itu dirasakan oleh wanita Pak ya. Kita sih nggak pernah merasakan itu. Berat ketika hamil, ketika menyusui. Laki-laki nggak pernah merasakan. Kita tanyakan kepada wanita, gimana sih? Waduh berat katanya. Haus, lemes. Karena ada bayi yang ada di dalam kandungannya. Atau dia menyusui. Habis menyusui itu lemes katanya. Ya, tenaganya ya diambil oleh si anak tadi, susunya, air susunya. Maka kalau memang berat, ya boleh mereka tidak berpuasa dan mereka wajib untuk membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya. Kalau berat ya. Tapi kalau memang mereka kuat, maka tidak boleh untuk tidak berpuasa. Andai kata mereka kuat untuk berpuasa juga nggak masalah kok. Mereka kuat, nggak ada masalah, nggak ada bahaya, maka wajib berpuasa. Tapi kalau memang dia merasa berat, sulit, lemas, lemah, segala macam, dan dikhawatirkan timbul kemudaratan bagi dirinya maupun kepada janin atau kepada bayi, maka mereka boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah, tidak mengqadha. Dari mana keterangan ini? Berdasarkan fatwa dari dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, mereka berdua sepakat bahwa wanita yang hamil dan menyusui kalau memang tidak kuat untuk berpuasa Ramadan, maka boleh hanya membayar fidyah saja. Fidyah itu artinya memberikan makan kepada fakir miskin ya, satu hari satu. Demikian Pak. Ini pendapat yang saya anggap lebih kuat karena fatwa dari sahabat ya, tentunya kita lebih prioritaskan. Dan
Berkata para ulama lain bahwa ketika Abdullah bin Abbas mengatakan kalimat ini, Abdullah bin Umar juga mengatakan kalimat ini, tidak diingkari, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Perkataan mereka, fatwa mereka, tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Maka inilah jadi sumber hukum kita setelah Al-Quran dan As-Sunnah adalah sahabat. Ya, di sini sepertinya ijma' sukuti, kesepakatan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat lain pun tidak ada yang menentang, tidak ada yang mengingkari, sehingga para ulama mengatakan ini ijma' sukuti, arti kesepakatan para sahabat. Demikian ya. Bagi wanita yang berat tentunya, bagi yang tidak berat wajib untuk tetap berpuasa Ramadan. Yang kedua, apakah semua kebaikan yang dilakukan seorang anak, semua kebaikan secara otomatis mengalirkan pahala untuk orang tuanya walaupun lupa untuk diniatkan? Iya, tetap orang tua berpahala meskipun lupa untuk diniatkan. Tadi kan memang niat ya, bersedekah atas nama orang tua, dan tidak perlu kita lafazkan dengan lisan. Allah juga sudah tahu isi hati kita, tujuan kita apa, niat kita kan niat itu di hati. Dan kalaupun tidak diniatkan di hati pun mungkin kita lupa ya, tapi otomatis anak itu berasal dari orang tua, hasil usaha orang tua. Maka secara otomatis intinya adalah selama anak itu melakukan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan amalnya sesuai sunnah ya, selama itu dua syaratnya, ikhlas dan sesuai sunnah, maka anak itu mendapatkan pahala dan dampaknya juga kepada orang tua, karena anak itu berasal dari jerih payah orang tua. Anak itu ada di dunia dengan sebab adanya orang tua. Apalagi anak ini memang bisa menjadi baik, soleh dan soleha dengan sebab orang tuanya juga. Ya sudah, selesai. Dia mengajarkan sholatnya, dia mengajarkan baca Qur'annya. Mungkin dia tidak bisa mengajar baca Qur'an, tapi dia panggilkan gurunya di rumah privat, mungkin ke masjid, karena atas dorongan orang tua sehingga dia menjadi baik. Ya, seperti itu ya. Kemudian, seberapa urgennya badal haji bagi anak untuk orang tua, namun anak tidak mengetahui hati atau niat orang tua, apakah selama hidup berniat haji, sementara anak masih berjuang agar bisa berhaji. Anak aja belum haji ya jangan dipaksain ke orang tua. Anak haji dulu, dan menghajikan orang tua tidak mesti harus anak. Kalau menghajikan orang tua siapapun bisa, kita minta tolong orang lain, asalkan orang itu memang sudah pernah haji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Haji yang kedua baru untuk orang lain bisa. Ya. Dan di sini dikatakan anak masih berjuang agar bisa berhaji. Mungkin dia nggak punya duit kan? Ya udah jangan dipaksain. Yang penting anak dulu berhaji. Jangan dia tidak berhaji, tapi dia menghajikan orang tua. Nah, ini keliru. Orang tua dulu deh, saya hajikan, saya kasih dananya untuk badal haji. Dia nggak tahu kapan-kapan lah. Jangan. Karena yang wajibnya itu kita. Adapun membadalkan haji itu nggak wajib. Kalau kita punya saja harta, silakan. Ini kan pahala, sunnah. Ya, anak itu sendiri wajib hukumnya minimal sekali seumur hidup. Rukun Islam ya. Yang 5 ini jangan sampai tidak ada. Mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, salat sudah, ya, berpuasa sudah, zakat sudah, nah haji. Ya, seperti itu. Jadi pribadi anak itu sendiri yang harus diprioritaskan untuk berhaji kalau dia mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah sebutkan di surah Ali Imran bahwa wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Bagi siapa? Man istata'a, bagi orang yang mampu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Mampu dari sisi apa? Dari sisi harta, dari sisi kesehatan, dan aman dalam perjalanan. Dan bagi wanita, tambah lagi satu yang keempat, adanya mahram. Ya, untuk laki-laki 3, adanya kemampuan dari sisi finansial, sehat badan, dan aman dalam perjalanan. Kayak kemarin kan ada pandemi itu, ada wabah virus corona kan, nah itu nggak wajib, nggak aman, takut tertular. Tapi sekarang udah nggak lagi kan, alhamdulillah. Maka kalau kita ada finansial duitnya, ada kesehatannya, dan aman dalam perjalanan, nah, maka berhajilah bagi yang belum
pernah berhaji. Dan bagi wanita tambah satu lagi yang keempat, harus ada mahramnya. Nggak boleh sendirian tanpa mahram. Mahram itu laki-laki yang bisa mendampingi wanita tersebut selain suaminya, yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut, yang sudah baligh dan berakal. Sebagaimana amal soleh, otomatis pahalanya mengalir kepada orang tua kalau anak itu melakukan amal soleh. Apakah amal yang salah, amal yang buruk juga mengalir siksanya kepada orang tua? Bisa iya, bisa tidak. Anak ini melakukan kejahatan, keburukan, dosa dan maksiat, apakah orang tua juga mendapatkan? Iya atau tidak, tergantung. Kalau memang dia berbuat kejahatan itu gara-gara orang tuanya, maka orang tua mendapatkan apa itu? Dosa yang mengalir ke kuburnya. Orang tua mendapatkan tambahan siksa. Karena dengan sebab mereka lah anak melakukan kejahatan. Karena orang tua selama hidupnya tidak mendidik, tidak membimbing anaknya, tidak menjaga, tidak mengarahkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan orang tua itulah yang menjerumuskan anaknya kepada kejahatan, mengajak mereka kepada keburukan. Sampai mati orang tua itu begitu, dan anak belum berubah juga. Maka ini jadi kiriman amal, bukan amal jariyah menjadi pahala. Kiriman amal kejahatan itu dosanya kepada orang tua yang sudah mati. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi kalau orang tua sudah mendidik, membimbing, mengarahkan, menjaga, melindungi, menasehati, mendakwahi macam-macam dengan segala macam cara yang mereka lakukan sudah maksimal, ternyata anak juga belum baik, ya, maka orang tua tidak berdosa. Ustadz, suami saya meninggal di Jeddah sesaat setelah landing dan didoakan oleh seluruh jamaah rombongan langsung di dalam bis rombongan. Jadi bukan pada saat sholat jenazah. Bagaimana doa jamaah ini? Apakah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Meninggal di Jeddah sesaat setelah landing dan didoakan oleh seluruh jamaah rombongan langsung dalam bis rombongan. Meninggalnya pas landing, turunnya pesawat ya, didoakan oleh jamaah yang ada di situ. Alhamdulillah ya. Tetapi tentunya kan kita tahu, pastikan dia dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ada kan proses ini? Ya, untuk doa di bus atau mungkin di pesawat barangkali didoakan oleh orang-orang yang dari pesawat, ya insya Allah bermanfaat. Tapi setelah itu kan dikuburkan kan, dan sebelum dikuburkan apa? Disolatkan, salat jenazah. Itu terjadi karena itu wajib, nggak boleh tidak disolatkan jenazah. Nggak bisa kita doakan begitu saja, mati, meninggal, dan semoga Allah mengampuni dosanya, langsung kuburkan. Ya nggak boleh, harus melalui proses solat dulu, solat jenazah ya, solat jenazah. Kecuali kalau anak yang masih kecil, nggak disolatkan jenazah pun nggak apa-apa. Atau orang yang mati syahid di medan perang, jihad, nggak disolatkan jenazah pun nggak apa-apa, matinya syahid. Dan Rasul pernah mensolatkan, juga pernah tidak mensolatkan orang yang mati syahid. Yang anak masih kecil pun yang belum baligh bisa disolatkan, juga bisa tidak disolatkan ya. Tapi secara umum itu fardu, wajib untuk disolatkan ya. Jadi siapapun dari kaum muslimin, selama memang dia matinya muslim. Kalau matinya kafir tentunya tidak disolatkan. Nah, kalau memang pada waktu itu dia sedang memakai ihram, maka berbahagialah ya. Meninggal di Jeddah dalam kondisi sedang pakaiannya pakaian ihram, meninggalnya seperti itu, maka tidak tidak dikafani dengan kain kafan yang biasa, cukup dengan kain ihramnya saja. Kan ada dua tuh seperti handuk ya, atas bawah, maka ditutupi dengan kain ihramnya saja, tidak dengan kain kafan. Untuk masalah kain kafannya itu seperti itu, diambil dari kain ihramnya, kemudian dia disolatkan dan dikuburkan ya. Subhanallah, pada waktu itu bisa jadi dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wa lakal mulk
la syarikalah. Kata Nabi, kalau dia meninggal dalam kondisi haji atau umrah sedang memakai pakaian ihram, maka dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi dia sedang bertalbiyah. Dibangkitkan dalam kondisi dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah ya. Dan orang yang meninggal dunia dalam kondisi sedang memakai ihram ketika haji dan umrah, maka terhitung pahalanya sampai hari kiamat. Dia belum menunaikan haji dan umrah, tapi sudah niat, sudah berjalan, sudah sampai bahkan di sana, meninggal. Satu sisi istrinya sedih, keluarganya sedih, tapi sisi yang lain berbahagialah Anda, karena berita gembira yang Nabi sampaikan. Dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam bertalbiyah. Dia terhitung insya Allah matinya husnul khotimah, dan pahalanya seakan-akan dia berhaji atau umrah sampai hari kiamat. Padahal itu haji pertama, umrah pertama, langsung meninggal. Tapi seakan-akan dia berhaji dan umrah sampai hari kiamat. Pahalanya terus mengalir. Kalau meninggalnya dalam kondisi seperti itu, sedang berihram, lagi tawaf meninggal, lagi di Arafah meninggal, lagi di Muzdalifah meninggal, misalnya. Kan banyak kan jamaah haji yang meninggal sedang menunaikan ibadah haji, sedang menunaikan ibadah umrah, sedang memakai pakaian ihram. Itu berbahagia itu. Saya juga mau. Karena kondisi pahalanya itu loh luar biasa. Ya. Tapi meninggalnya di sana ya, bukan di sini. Karena haji itu di sana, bukan di sini. Umrah juga di sana, bukan di sini, ya. Jadi kepada ibu yang bertanya, doa dari rombongan yang di pesawat maupun di bus, ya silakan saja. Ini suatu hal yang berbahagia ya, didoakan banyak orang, tapi jelas dia juga harus disolatkan, ya, dikafani dengan kain ihramnya kalau memang memakai kain ihram, ya, seperti itu. Assalamualaikum warwab Ustadz, kemudian tanda seru. Apa nih maksudnya Pak? Assalamualaikum warwab Ustadz, tanda seru. Kenapa diperintah Ustadz ini? Ustadz, kan begitu, tanda seru kan maksudnya gitu, bacanya pun Ustadz. Kan beda pertanyaan, Ustadz gimana begini. Ini enggak tanda seru, berarti Ustadz. Waduh, emang ibu-ibu mau ngapain saya? Pakai tanda seru, maksudnya apa? Jawab. Kalau nggak jawab, tinggal nama pulangnya. Saya paham ini. Tolong bapak-bapak ya jaga saya ya. Tolong nanti ditakutnya ibu-ibu ini karena tanda serunya ini masalahnya. Apalagi tanda seru sampai tiga tanda seru. Waduh, bahaya nih. Satu aja ancaman bagi saya. Kan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan, tanda seru itu bukan pertanyaan kan? Ini biasanya perintah, ancaman, tanda seru. Kalau pertanyaan itu pakai tanda tanya gitu loh. Bagaimana kalau suami yang sakit selama bulan Ramadan tetapi masih ada atau belum meninggal? Apakah tetap kita bayar fidyahnya? Ya enggak lah, masih hidup. Dia masih bisa enggak untuk menggantikan di bulan yang lain? Suami ini sakit selama bulan Ramadan, ada enggak kemampuan dia untuk bisa membayar di bulan yang lain? Kalau ada, enggak boleh pakai fidyah. Dia harus qadha di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau selama Ramadan memang dia sakitnya menahun, nah itu beda. Sakitnya tuh enggak sembuh-sembuh, sakit terus. Atau orang tua yang sudah sangat lemah, sudah sangat tua ya, maka itulah yang boleh untuk sekedar membayar fidyah saja. Dia boleh nggak puasa kalau tua banget dan sakitnya menahun. Tapi kalau sakitnya bukan menahun, maka di sini kan nggak lengkap ya. Suami sakit selama Ramadan, sakitnya menahun bukan? Ya, kalau bukan menahun tapi penyakit yang diprediksi memang bakal sembuh nantinya, ya, maka tetap dia wajib untuk mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lain. Dalilnya apa? Di surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 184. Tadi Ustaz menjelaskan amal soleh seseorang anak itu akan bermanfaat mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal.
Apabila seorang anak melakukan dosa atau maksiat, apakah dosanya itu akan mengalir juga kepada orang tua? Oh, sudah tadi ya, sama ini. Pada saat saya dan suami menunaikan ibadah haji, saya ingin juga menghajikan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi karena kami belum pernah naik haji, maka yang melaksanakan haji untuk kedua orang tua saya, yaitu pembimbing haji atau mutawif kami. Apakah sah mabrur hajinya untuk kedua orang tua saya, Ustaz? Iya, pada saat ibu dan suami menunaikan ibadah haji, berarti itu haji pertama, nggak boleh diniatkan untuk badal untuk orang tua. Karena itu haji pertama, berarti niatnya untuk sendiri, pribadi. Nanti keberangkatan haji berikutnya baru niat untuk orang tua. Dan orang tua juga satu, bukan dua-duanya sekalian. Badal haji pertama berangkat untuk bapak, berangkat lagi badal haji untuk ibu. Begitu caranya, bukan dua-duanya sekaligus. Ya, itu kalau kita berangkat yang ke 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Dan di sini ternyata ibu dan suami berhaji untuk pribadi, lalu kemudian meminta kepada pembimbing haji. Pembimbing haji kan mungkin ya mereka sudah berhaji berkali-kali kan. Nah, bisa saja kita minta tolong sama mereka. Nanti mereka berniat untuk menghajikan ya mungkin ibu kita atau bapak kita. Boleh seperti itu ya, karena untuk haji ini nggak mesti anaknya. Sama seperti membayar hutang. Orang tua meninggal dunia dalam kondisi punya hutang. Ternyata bapak punya hutang 1 juta misalnya. Ibu ketika meninggal dunia punya hutang 2 juta misalnya. Maka yang membayarkan hutang ini nggak mesti anaknya. Siapa saja kaum muslimin boleh, saudaranya, temannya, tetangganya membayarkan hutang si mayit. Ya, itu amal soleh. Karena dengan sebab itu orang itu akan terhindar dari mendapatkan bahaya di alam kuburnya. Jadi untuk haji dan umroh atau berhutang boleh siapa saja. Yang penting orang tersebut sudah pernah berhaji dan umroh sebelumnya. Apabila ada seseorang telah meninggal dan memiliki hutang di bank, biasanya akan di bank jika yang bersangkutan telah meninggal, hutangnya terhitung lunas. Bagaimanakah dalam pandangan syariat? Apakah tetap teranggap hutang dan harus dilunasi? Ya tidak. Hutang dengan bank caranya pasti dengan riba, dan riba itu dosa besar. Berarti si mayit ini berdosa karena meminjam dengan cara riba. Dia pinjam 5 juta, kembalinya harus lebih besar. Itu riba. Riba itu kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman menghasilkan keuntungan, itu namanya riba. Keuntungannya itu namanya riba. Pinjam 5 juta, kembali 6 juta. Pinjam 10 juta, kembalinya 11 juta. Ada selisih, nah itu riba. Ya, pasti kalau pinjam di bank itu pasti begitu modelnya. Ya, atau mungkin 10 juta kembali 11 juta, tambah lagi denda keterlambatan. Wah, nambah lagi jadi 12, 13, 14. Karena denda lagi. Nah, itu kan keuntungan semua bagi orang yang meminjamkan uang. Ya, naudzubillah. Jadi masalah dosanya tetap ya dia miliki, ya. Dan kalau Allah tidak ampuni, bisa saja Allah berikan siksa kubur kepada dia. Ya, karena dia melakukan praktek riba. Sedangkan Rasul mengatakan bahwa orang yang makan harta riba, orang yang membayarnya, penulisnya, dan 2 orang saksinya, dosanya sama semuanya. Dia bukan yang makan riba pihak bank. Ya, tapi dia membayarnya sebagai nasabahnya yang meminjam itu yang membayarkannya, atau dia penulisnya, atau dia saksinya, kedua saksinya, dosanya sama semuanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika dia meninggal dunia, bank menganggapnya lunas. Ya sudah selesai, berarti ini enggak ada hutang lagi. Memang seperti ini ya. Andai kata ada orang pinjam ke bank, kemudian dia mati. Dengan kondisi dia mati teranggap lunas. Bank belum menganggap itu sudah tidak lagi ada hutang. Ya, maka bagi bapak dan ibu yang barangkali meminjam uang di bank, jangan ya, segeralah bertaubat dan segera bayar, lunasi semaksimal mungkin. Jual aset-aset atau pinjam dari tempat yang lain yang tidak ada ribanya untuk segera melunasi hutang yang ada di bank, dan segera bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi kalau nggak bisa, apa boleh buat?
Ya, sudah macam-macam cara dicoba, jual aset sudah, pinjam sana pinjam sini untuk menutupi melunasi utang di bank sudah, masih banyak. Ya, maka cobalah jangan sampai terlambat dalam pembayaran. Nanti kena denda lagi. Ya, tinggal tunggu kematian. Begitu mati lunas. Nah, mati aja dulu. Tapi kan nggak boleh juga, kita nggak bisa bunuh diri kan, nggak boleh. Kalau mati lunas, kok gitu gimana Ustaz? Kalau anak mati dulu, dia lunas aja deh, gampang. Begitu banyak hutang di bank, nggak boleh. Karena mati itu dengan izin Allah, dengan cara-cara yang sesuai syariat. Nggak boleh kita bunuh diri kita sendiri. Yang jelas selama hidup kita wajib untuk membayarnya, mengusahakan untuk bisa lunas. Kalau kita beramal soleh yang di atas namakan orang tua, apakah kita juga mendapatkan pahala? Iya. Kita sebagai anak mengatasnamakan orang tua dengan bersedekah tadi kan, maka anak itu juga mendapatkan pahala, tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Kalau kita anak-anak menghajikan orang tua dengan uang bersama, orang tua yang sudah meninggal dan hanya satu anak yang sudah berhaji, sahkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal seperti ini? Menghajikan orang tua dengan uang bersama. Oh ya, orang tua sudah meninggal, duitnya sama-sama, kumpul-kumpul dari anaknya, dan hanya satu anak yang sudah berhaji. Sahkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal seperti ini? Ya sah. Anaknya mungkin 4, yang sudah berhaji baru 1, ya. Maka yang sudah berhaji 1 ini diminta untuk berangkat lagi untuk menghajikan orang tuanya. Ya, tapi kan duitnya mungkin nggak ada. Akhirnya urunan. Ya, 4 bersaudara ini urunan patungan untuk bisa membayar ongkos ibadah haji. Ya, silakan seperti itu. Insya Allah anaknya semua mendapatkan pahala. Ya, karena untuk minta kepada kepada anak sendirian untuk mengongkosi tidak mampu kan, maka mereka patungan sama-sama. Yang berangkat yang sudah pernah haji, berarti yang sekarang dia berangkatnya untuk yang kedua kalinya. Nah, silakan dialah yang terpilih, karena yang 3 lain belum haji sama sekali. Namun nggak apa-apa lah, dia lagi yang kedua kalinya kan niat untuk orang tua. Ya, tapi duitnya dari sama-sama semua 4 bersaudara. Insya Allah semuanya kecipratan pahalanya. Kemudian, bagaimanakah anak yang mau membayar fidyah orang tua yang sudah meninggal, tapi anak tersebut tidak tahu berapa banyak puasa yang ditinggalkan orang tua? Ya kalau nggak tahu ya nggak usah dipuasain, nggak usah bayar fidyah. Ya, anak nggak tahu, dia pengen bayar fidyah untuk orang tua yang sudah meninggal. Orang tua meninggal, bayar fidyah karena apa? Ketika Ramadan, ya apa, sakit mungkin, atau safar, atau haid. Haidnya berapa? Seminggu nggak puasa, kan wajib untuk mengqadha. Sakit wajib qadha, haid wajib qadha, safar wajib qadha. Ya, ternyata anak itu nggak tahu. Ya, kalau dia meninggal orang tuanya belum sempat mengqadha, anak tinggal membayar fidyah saja, tidak usah mempuasakan orang tuanya puasa Ramadan ya. Kecuali puasa nazar. Kalau puasa nazar tetap dipuasakan, berpuasa atas nama orang tua. Kalau Ramadan cukup membayar fidyah saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Tapi kalau nggak tahu berapa banyak puasa yang ditinggalkan, ya tidak usah difidyahkan. Tapi bagaimana? Cukuplah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah, hartanya diinfakkan ya. Kemudian diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan fenomena masyarakat yang keluarganya mengeluarkan beras sebagai fidyah pada saat ada keluarga yang meninggal? Boleh. Beras boleh. Seperti 1 sok makanan, setengah sok makanan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka mengeluarkan fidyah dalam bentuk makanan mereka. Ya, itu di zaman Nabi dan para sahabat ya. Di zaman kita kan makanan pokoknya memang beras. Kita boleh berikan beras ya. Beras kepada fakir miskin. Orang-orang yang mengeluarkan beras
ketika ada yang meninggal dunia dikeluarkan beras. Niatnya itu adalah fidyah. Kalau dia itu ada puasa Ramadan yang belum sempat dia bayar. Ya. Tapi sebaiknya saya sarankan jangan beras, meskipun boleh ya. Karena kita berikan itu kan kepada fakir miskin. Yang lebih bagus itu berikan kepada fakir miskin yang sudah jadi makanannya. Fidyah, ta'amu miskin. Kata Allah di surah Al-Baqarah 184. Berikan fidyah, makanan. Makanan bisa berupa beras boleh, berupa makanan yang udah jadi nasi bungkus Padang juga boleh. Tapi sebaiknya nasi bungkus aja lah. Kesian kan kasih beras mereka harus masak lagi. Mereka tuh miskin kan? Ya, kalau kasih makanan udah jadi kan lebih enak, langsung bisa dimakan sekaligus. Ustadz, saya diangkat anak oleh bude saya. Apa sih bude? Tante ya. Saya diangkat anak oleh bude saya. Sekarang beliau sudah meninggal. Apakah doa-doa saya untuk beliau meski bukan orang tua kandung akan tetap sampai dan bermanfaat? Iya, sampai. Kita mendoakan seluruh kaum muslimin siapapun sampai. Tadi kan kita bicara anak dan orang tua karena sesuai dengan tema kita. Tapi ketika kita salat jenazah, coba kita salat jenazah, kita doain siapa? Siapapun dari kaum muslimin. Jenazahnya bukan bapak kita, bukan bude kita, siapa nggak kenal bahkan. Yang penting dia muslim. Kita datang salat jenazah, kita salatkan. Intinya doa kepada sesama kaum muslimin selama dia matinya muslim. Insya Allah bermanfaat. Doa dari kaum muslimin yang lain. Ya. Tapi kalau matinya kafir, nah ini musibah besar. Tidak ada manfaat untuk mereka dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang tidak pernah berhenti. Maka doakan bude, karena bude ini yang ternyata banyak jasanya ya, banyak jasanya untuk keponakannya. Ya, doakan dia agar dia mendapatkan manfaat di alam kuburnya. Ayah saya pernah berjanji ingin membayarkan hutang adiknya yang perempuan yang sudah meninggal dunia. Si bibi ini punya anak dan suami. Setelah itu ayah meninggal, belum sempat membayarkan hutang adiknya. Anak-anak si bibi memaksa anak abangnya yaitu ayah saya untuk membayar hutang ibunya. Yang membayar hutang bibi siapa, Ustadz? Anak bibi atau anak abangnya? Iya. Jadi ayah ini pernah berjanji untuk membayarkan hutang untuk adiknya. Adiknya ayah ya. Adiknya ayah namanya apa? Tante kan. Saya akan bayarkan hutang-hutang kamu ketika dia masih hidup. Saya akan bayarkan hutang kamu. Ternyata ayah itu meninggal belum juga membayar hutang adiknya. Waktu masih hidup dia berjanji, nanti saya akan bayarkan hutang kamu. Ya. Tapi sampai mati belum juga terbayarkan. Ya wallahu alam, mungkin dia belum ada kemampuan atau mungkin belum sempat kali atau apa. Kenapa belum juga? Nah, sehingga anak-anak si bibi ini mungkin setelah si ayah ini meninggal ya minta ya kepada anak-anaknya si ayah, tolong dong harta warisnya itu dikeluarkan dulu untuk membayarkan hutang si bibi. Barangkali begitu permintaan mereka. Karena dulu waktu masih hidup ayah itu pengen membayarkan hutang bibi, hutang adiknya, adik perempuannya. Tapi sampai mati belum terlaksana. Kita tahu bahwa kalau orang tua meninggal, bapak meninggal, lalu dia punya hartanya menjadi harta apa? Harta waris. Harta yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal dunia namanya harta waris. Dan itu milik, harta waris itu milik ahli waris, bukan milik yang lain. Jadi sekarang anaknya bibi ini mungkin minta, tolong dong keluarin, nggak bisa. Kenapa? Karena bapak itu sampai mati belum juga membayarkan hutang si bibi sampai dia meninggal. Kalau sudah meninggal jatuhnya kepada harta waris sudah, bukan lagi harta untuk membayar hutang adik perempuannya. Bisa dipahami ya?
Iya, dia punya adik perempuan, dia ingin berniat untuk membayarkan hutangnya. Mungkin pada waktu itu dia kalau ada duit, dia akan bayarkan hutangnya. Sehingga sampai mati belum juga terbayarkan, ya sudah. Kalau dia mati berarti harta yang ditinggalkan jadi harta waris. Nggak bisa jadi harta itu dialihkan kepada harta untuk membayarkan hutang adiknya. Ya, jadi anak-anak bibinya nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa, keluarkan ke bapak, kan dulu paman pernah ini, gitu kan? Paman pernah berjanji untuk membayarkan hutang ibu kami. Nggak bisa, itu kan ketika masih hidup. Dan mungkin ketika itu dia berjanji kalau dia mampu. Tapi begitu dia meninggal, belum juga membayarkan, ya mungkin dia lupa barangkali, atau dia belum mampu, atau mungkin yang lain, kita nggak tahu ya sebabnya di sini. Tapi yang jelas begitu bapak itu meninggal dunia, maka uangnya jatuhnya kepada ahli waris. Ya, ponakan-ponakan nggak boleh minta. Apalagi adiknya, adik perempuan tadi yang sudah meninggal dunia duluan juga nggak dapat. Jatuhnya kepada anak-anaknya ya, karena sudah meninggal bapak, jatuhnya kepada ahli waris. Dan ahli waris tidak boleh mengambil kecuali setelah dikurangi hutang sang bapak dan wasiat kalau ada. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, nggak langsung dibagi warisannya, tapi dilihat dulu dia punya hutang nggak. Kalau si mayit ini punya hutang, maka harta peninggalan dia yang lebih prioritas pertama kali, bayarkan dulu hutangnya. Ada wasiat nggak? Wasiat harta. Kalau ada wasiat harta, maka itu dulu yang dilakukan. Sudah hutang terbayar, wasiat harta sudah, baru kemudian bagi secara hukum waris untuk ahli waris. Dan yang ketiga itu, coba lihat keterangannya di An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah menyebutkan demikian, kalau seandainya dia punya hutang, harta waris ini jangan langsung dibagi secara hukum waris. Keluarkan dulu untuk bayar hutang-hutangnya. Kalau si mayit punya hutang, ya, bayarkan dulu hutang-hutangnya. Atau mungkin dia pernah berwasiat, bayarkan dulu wasiatnya. Misalnya, kalau saya mati nanti, tolong kasih 2 juta ke masjid. Nah, misalnya, itu kan wasiat. Kalau saya nanti mati, tolong kasih 1 juta kepada anak yatim. Nah, itu wasiat. Andai kata seperti itu ada. Maka bayarkan hutangnya dan laksanakan wasiatnya, dan sisanya baru dibagi secara hukum waris. Iya, pertanyaan yang terakhir di sini. Afwan, anak soleh yang bermanfaat untuk orang tuanya, pahalanya sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bagaimana jika anak solehnya, insya Allah soleh ya, tapi dia dulu yang meninggal dunia daripada orang tuanya? Kebalikan kan? Iya, orang tua meninggal duluan, anaknya masih ada. Nah, anak inilah nanti insya Allah banyak manfaat untuk orang tua. Di sini pertanyaannya justru anaknya duluan yang meninggal dunia. Qadarullah, anak saya 15 tahun, laki-laki, sudah meninggal. 15 tahun ya, usianya meninggal tahun 2021. Apakah bermanfaat untuk orang tuanya? Nah, si anak meninggal duluan ya, umurnya 15 tahun. Berarti sudah, insya Allah sudah balik ya, sudah mimpi basah lah 15 tahun ya. Maka kita tahu bahwa selama anak itu melakukan amal soleh selama hidupnya ya, apakah sebelum balik atau setelah balik, maka itu semua juga bermanfaat untuk orang tua. Ini kan meninggal 15 tahun. Anggaplah contoh misalnya baliknya 12 tahun. 12 tahun atau mungkin 13 tahun usia balik. Berarti dia sebetulnya baru 2 tahun nih. Kalau 13 tahun usia balik, 15 tahun meninggal, berarti baru 2 tahun. Kewajibannya untuk melakukan berbagai macam perintah dari Allah dan Rasul seperti sholat segala macam, dan ditinggalkan berdosa. Mulai tercatat dosanya ketika melakukan dosa semenjak dia sudah balik.
Ya. Dan kalau dia beramal soleh semenjak balignya itu 13 sampai 15 dia beramal soleh apapun, maka tercatat pahalanya, dan itu pun juga bermanfaat untuk orang tuanya. Lalu bagaimana kalau sebelum baligh? Mungkin dia usia 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, belum baligh, belum mimpi basah, tapi dia beramal soleh. Anak ini amal solehnya berpahala, dan berpahalanya juga untuk dia dan orang tuanya. Sama, kondisi sebelum baligh dan setelah baligh sama. Jika memang ada kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh sang anak, maka anak itu dapat pahala dan orang tua juga dapat pahala. Bedanya di mana? Bedanya di dosa. Dosa yang berbeda. Apa itu? Kalau sebelum baligh dosanya belum tercatat, setelah baligh dosanya baru dicatat. Tapi kalau pahala amal kebaikan sebelum baligh dan setelah baligh dicatat, dan orang tua mendapatkan manfaat. Ya, contohnya apa? Ketika suatu waktu ada seorang wanita yang dia berhaji membawa anak kecilnya. Anak kecilnya dia bawa ketika berhaji, tawaf segala macam ya. Kemudian dia bertemu Rasulullah SAW dan dia diangkat anaknya itu. Masih kecil kan, diangkat, ya Rasulullah, ya, ali hadza hajjun, apakah haji ini juga manfaat untuk anak ini? Karena dia berhaji bawa anak. Ya, apakah dengan haji ini juga bermanfaat untuk anak ini? Maka Rasul mengatakan bermanfaat untuk dia dan dirimu. Padahal dia belum baligh. Tapi dengan haji itu dia dapat manfaat. Tapi anak tersebut dapat pahala haji karena dia mengikuti orang tuanya berhaji. Anak ini tetap nanti ketika sudah baligh wajib untuk berhaji. Jadi kewajiban yang dilakukan sebelum baligh berpahala, tapi tetap itu wajib nanti setelah dia baligh. Contohnya apa? Salat. 7 tahun salat, berpahala enggak? Pahala. 8 tahun salat, berpahala enggak? Pahala. Orang tua dapat pahala juga meskipun belum baligh. Masih 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun selama salatnya benar ya. Tetapi nanti setelah baligh tetap salat enggak? Tetap salat. Begitu juga haji, meskipun hajinya sebelum baligh dibawa sama orang tuanya kan. Coba kalau kita lihat di YouTube ya, di YouTube tuh banyak kan orang-orang Arab sana membawa anaknya yang masih kecil-kecil, bawa tawaf, bawa anak digendong, ketika sa'i digendong anaknya. Masya Allah berat itu Pak. Kita sendiri aja udah berat badannya ini, capek ya, tambah lagi mereka bawa anak masih kecil, dan mereka berpahala, anaknya dan orang tua pun berpahala, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban sang anak. Apabila mereka sudah baligh, tetap mereka harus berhaji lagi. Kan haji itu sekali seumur hidup yang wajib. Jadi kalau sebelum baligh itu tidak terhitung, pahalanya dapat tapi tidak terhitung menggugurkan kewajiban. Bisa dipahami ya? Nanti setelah baligh anak itu tetap harus berhaji lagi kalau memang dia mampu untuk berhaji. Jadi ibu yang bertanya, anak usia 15 tahun, maka sebelum baligh dan setelah baligh sampai dia meninggal 15 tahun, amal soleh apapun yang dia lakukan bermanfaat untuk dirinya, pahalanya, dan juga bermanfaat untuk orang tuanya. Tapi kalau dosa yang dia lakukan sebelum baligh tidak tercatat. Rufi'al qalam, tidak tercatat. Rufi'al qalam, diangkat qalam itu, pena terangkat. Bagi siapa? Tidak tercatat dosanya. Bagi siapa? Bagi orang yang gila, sampai mereka sadar dari gilanya. Selama gila nggak dicatat dosanya. Yang kedua, bagi orang yang tertidur, nggak sengaja tertidur, jam 11 tidur, jam bangun jam 4 sore, kan belum sholat zuhur, nggak sengaja tertidur, maka nggak tercatat dosanya. Pada waktu jam 4 bangun, kerjakan zuhur dulu baru asar, mengqadha ya. Yang ketiga, anak yang belum mimpi basah, belum baligh, belum mens, belum haid, maka pada waktu itu tidak tercatat dosanya. Tapi begitu setelah mimpi basah baru tercatat dosanya. Ya, sabar Bu ya. Subhanallah, 15 tahun meninggal, begitu sedih kan ibunya pasti. Ya, tapi insyaallah bermanfaat ya apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Maka ibulah mendoakan bapak, ya bapaknya juga mendoakan si anak itu supaya dia mendapatkan ampunan dari Allah ya. Mungkin dia balighnya 13 tahun, meninggalnya 15 tahun. Nah 2 tahun itulah ya, kalau ada dosa tercatat, dan kalau ada pahala tercatat ya.
Demikian barangkali sampai di sini karena pertanyaan sudah habis. Ya, wallahu a'lam bis-shawab ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas yang sudah diwakilkan untuk yang kita semoga bermanfaat untuk kita semua. Informasi untuk kajian besok hari Sabtu tanggal 25 insyaallah dari Ustaz Ali Hasan Nawazir dengan tema kenapa kita ada kemudian. Itu saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.